Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kala dan masih bersama saya Yoga Pratama. Sebuah channel yang akan menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang akan membuat Anda cukup untuk bergidik ngeri. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda yang sedang menonton channel ini selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, serta selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan sebuah kisah misteri dengan judul Gending Alas Mayit, yang tentunya masih ditulis oleh Ed Dioseta. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk beliau yang telah mengizinkan saya untuk membawakan kisah ini. Seperti biasa ya sobat, Anda juga bisa mengunjungi tweet beliau yang sudah saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, Anda pasti sudah penasaran bukan bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita menuju ke kelanjutan kisahnya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi, dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka makhluk halus para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar-mutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaling lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini takkan pudar walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek mas," jawabku dengan sedikit meledek. "Iya ojek mas, ke pemakaman ya," balasnya. "Asem, mbok pikir aku demit," jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cahyo, perempuan yang kamu ceritain itu masih di rumah Pak Le?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu temuin dulu, tanggung jawab kamu," jawabku meledek. "Ngeledek aja kamu," balasnya. "Lah piye, ditemukan seorang perempuan yang gak inget apa-apa. Pertunjukannya cuma di tasnya ada fotomu," jelasku. "Yowes, ntar kita temuin aja dulu, cepetan gas," jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tua ku laju dengan santai menuju ke rumah Pak Le di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja. Selama kejadian di Imah Leweng, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanan yang harusnya cukup lama jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa, kami sudah sampai di rumah Pak Le. "Kula nuwun," aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar dan membukakan pintu. Danan, udah sampai, yuk masuk dulu," sambut pria itu. "Danan doang Pak Le, aku udah diajak masuk," tanyaku setengah merajuk. Ono kowe to Panjul, omahmu kan ning kono," ucap Pak D menuju ke rumahku sambil meledek. "Ya mbok diajak masuk dulu gitu, toh bule udah masak bandeng kan, ambune tekan kene lo," jawabku merayu Pak Le. "Giliran makanan cepet banget kamu, ya wis ayo masuk," lanjut Pak Le sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Le kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng.
Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan sembari Bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas, selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana. Danan, Cahyo sini, ayo makan. Suara Bule memanggil dari pawon rumah. Enggeh Bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana Bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepada aku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja udah kamu apain dia. Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Le dan Bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan Bule selalu ngangenin walaupun tidak ada Danan. Kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan Bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini? Ucapku kepada wanita di samping Bule. Wanita itu menoleh pada Danan menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu dia bawa-bawa fotomu, coba mbak tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Foto ini aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi? Iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi. Setelah sebelumnya aku tersesat di desa Windualit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu Dek Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo mboten inget mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Windualit. Apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya, habis ini kita kumpul di pendopo, ucap Pak Le dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak De terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan, tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Nah Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Pak Le kepada Danan. Nggih Pak Le, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Windualit di kaki gunung Merapi. Ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan dengan bantuan Pak Sardi yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Yowis, besok kita ke sana aja, kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana, ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru. Kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah kita bisa bernasib sama, ucap Pak D memperingatkanku. Sekar, kamu benar tidak ingat sama sekali soal desamu? Tanya Pak D pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata apapun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepada aku. Maksudmu
Demit kakek tua gila yang membantu kita melawan Bragaswana itu? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat. Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu. Lanjut Danan. Pak Le mengernyitkan dahi. Terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya. Nek mbok panggil terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa. Ucapku pada Danan. Pak Le seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Raga Sukma? Tanya Pak Le. Iya Pak Le, kok Pak Le tahu? Tanya Danan. Wes panggil wae, itu di tengah kebun, ojo nang kene, ucap Pak Le. Aku dan Danan saling berpandangan seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda. Tak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Le ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pak D kepada aku. Aku meringis kesakitan. Terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kulo nimbali, surga, loka surga kayangan. Ketoh mulih sampun nampani, tekan asa, tekan sedanten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan di belakang kebun Pak Le. Kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asu atau sopan santun, wis bosen urip, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkeram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun, kakek itu terlalu cepat. Ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Le segera berlari. Eyang, enek sing arep ketemu. Eyang, ada yang mau ketemu. Pak Le mendekat dengan menggenggam keris yang sejak dari tadi ia pegang. Sopo kowe? Siapa kamu? Ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu Kiai Yai Suratmi. Saya Bimo Sambara, yang mau ketemu itu Yai Suratmi, ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk wong wedok kuwi. Jangan kamu panggil perempuan itu. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. Nyai Suratmi ki sopo to Pak Le? Kiai Nyai Suratmi itu siapa to Pak Le? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le tak menjawab. Ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Rene sek mbak, cucu buyutmu ki mau ngarep takon. Kesini dulu mbah, cucu buyutmu ini cuma mau bertanya, ucap Pak Le. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, iki Sekar saka desa Windualit. Apa Eyang tahu enek masalah apa neng kono? Eyang, ini Sekar dari desa Windualit. Apa Eyang tahu ada masalah apa di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar, namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Heh, bocah asu, Bimo, delik neng buriku. Heh, dasar bocah asu, Bimo, ngumpet kamu di belakangku, ucap Eyang Widarpa kepada kami seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku ora mbah. Aku enggak mbah, ucapku. Ora usah, kowe sing nyeluk aku demit kakek tua gila kan? Gak usah, kamu yang manggil aku kakek tua gila kan? Ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku. Rupanya Eyang Widarpa mendengar perbincanganku dengan Danan tadi.
Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh, mendekat ke hutan, dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat, lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menenjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari tubuh Sekar mendorongku menjauh. "Kowe ora iso nolong bocah iki meneh, kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi," ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menari kesetanan mengikuti irama gamelan. Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong!" Terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini dan akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang," ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkeram kepalanya dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar," ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. "Gending alas mayit," ucap Eyang Widarpa. "Apa itu, Mbah?" tanya Danan. "Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya," ucap kakek. Pak Lek membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Lek paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-lukanya saat menari tadi. "Pak, Sekar ingat Pak," ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena kutukan. Tiap malam purnama, satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh," ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Pak Sardi bagaimana keadaannya?" tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu, jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit. Di sana ada sendang banyu ireng dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. "Ora, gending alas mayit kui kutukan amarga dosa. Aku ra iso nulungi apa-apa." "Tidak, gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa." Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. "Mbah, mosok ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu?" tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. "Tabuh watu ringin, biyen kuwi sing ngilangi kutukan gending alas mayit. Ojo takok ning endi," ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa mulai perlahan menghilang. "Eyang!" Pak Lek berlari mengejar Eyang. "Nyai Suratmi wis tenang, wis ora ning alam kene. Ngapunten yo Mbah." "Nyai Suratmi sudah tenang, sudah nggak ada di alam sini. Maaf ya Mbah," teriak Pak Lek kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. "Asu pancen asu, ngapusi aku to kowe. Awas kowe. Dasar bocah asu, bohongin aku ya kamu. Awas kamu," umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pak Lek tertawa dan mendekati Danan. "Udah simpan kerismu, ntar Pak Lek bisa dijewer sama Eyang Widarpa." "Pak Lek, emang Nyai Suratmi ki sapa toh?" "Pak Lek, emang Nyai Suratmi itu siapa toh?" tanya aku penasaran. "Udah nggak usah tahu, itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu," ucap Pak Lek. "Iya Pak Lek, kalau nggak ada dia dulu aku pasti udah mati," ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. "Mas, gimana Mas? Tolongin desa Sekar Mas." "Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh watu ringin itu?" tanyaku. "Enggak, tenan plus aku kurang ngerti benda apa itu," jawab Danan. "Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu.
Namun apabila kami nekat menuju desa Windu Alit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Lek coba meditasi, siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Pak Lek. Pak Lek masuk ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh Waturingin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri, ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Coba aku cari nomor HP-nya, dulu nomornya ditulis di radio lamaku. Sempet telepon-teleponan beberapa kali, coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Danan terlihat seperti sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dengan hal seperti ini. Oh iyo Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Laksmi? Kok aku... Dan cerita pun harus bersambung sampai di sini ya sobat. Nantikan kisah selanjutnya pada part berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like atau tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini agar berkembang jauh lebih baik lagi dalam menyajikan konten-konten yang terbaik tentunya, kalian bisa klik tombol subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di kisah selanjutnya.